Ya, itunya gitu. Jadi di tengah perjalanan kita menuju ke Bali itu udah ada yang tiba-tiba kesurupan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kali ini selamat datang semuanya di channel kita RNF Universe. Ini video pertama kali kita ya. Iya. Ya, kali kita akan hadir di sini bersama kalian untuk menghibur kalian. Tentunya akan kami sajikan sebuah konten-konten yang menarik bagi kalian. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah topik seru, tentunya mengenai tentu sangat menarik. Kita akan mengambil sebuah cerita dari kota Bali. Apa yang ya mungkin untuk pemikiran teman-teman yang di sana, yang di luar sana, mungkin Bali adalah tempat yang keren. Kota wisata itu. Kota wisata yang mungkin turis-turis semua seluruh dunia akan datang ke sana. Tujuannya ke Indonesia ya ke Bali, kayak gitu. Tapi kan mereka nggak tahu apa yang ada di balik Bali. Nah, Seperti itu. Ini kita akan bercerita tentang teman-teman tentang pengalaman kita ya. Pengalaman kita pada masa dulu waktu kita masih sekolah. Dan kita tur ke sana. Langsung saja kita akan mulai ceritanya dari mungkin Mas Hamid mungkin mau memulai dulu. Nah, kebetulan kita kan satu bis kan dulu kan. Kita kan dulu kan satu. Jadi kita tuh satu kelas. Ya mungkin ya kita dulu di multimedia satu, jadi kita satu bis kayak gitu guys. Ya. Langsung ke topik itunya kan. Iya. Jadi di tengah perjalanan kita menuju ke Bali itu udah ada yang tiba-tiba kesurupan. Oh? Iya. Kan kamu kan waktu itu duduk di sebelahku kan. Lah. Oh iya, aku kalau nggak salah waktu itu tidur. Iya, tidur. Oke. Lah di situ. Tiba-tiba itu ada salah satu perempuan dari kelas lain. Oh ya kan itu kan kita, satu bis. Ya, benar. Nah, dengan kelas lain. Lah, itu tiba-tiba itu ketawa sendiri terus nangis sendiri gitu. Lah, anak-anak otomatis sok kan yang di sebelahnya kok tiba-tiba gini, langsung panik semua tiba-tiba. Ya. Ya itu langsung pas dipanggilkan itu apa? Kan ada wali kelasnya kan yang mendampingi kita di tiap bis di tiap bis. Langsung itu bisnya diberhentikan sebentar. Dibacakan ya doa untuk menghilangkan roh-roh itu loh ya. Ya itu terus itu udah sempat selesai kan. Oh, seingatku itu dipanggilkan kalau nggak salah pendeta kalau di sana. Secara intinya kalau mungkin kalau di agama Islam ya itu kayak ustadz atau kiainya kayak gitu loh guys ya, kayak gitu. Nah itu entah siapa yang manggilkan dari guru kita yang lain mungkin ya, itu nelfonkan, sudah ada koordinasi langsung dimantrai juga itu ya kan. Setahu bahasanya itu apa kayak doa-doanya orang percaya mereka ya kan. Setahu kita kalau misalkan orang luar kesurupan di Bali itu nggak mungkin bisa diobatin selain sama orang Bali. Bener nggak? Oh ya. Bener kan? Iya itu benar. Ya itu suatu keunikan tersendiri dari kota Bali, dari Pulau Bali kayak gitu. Itu entah tiba ya nggak nyangka itu sih pas waktu berangkat ya. Pas waktu kita masih awal-awal berangkat. Iya, awal berangkat itu ada sampai pulang itu kejadian. Iya. Pas pulangnya kejadian lagi. Ya ini kan apa? Pas waktu itu berangkatnya itu di pas waktu di mana? Maksudnya ketika kita berangkat maksudnya setelah turun gitu? Kapal atau di kota mananya? Itu sebelum ke kapal itu kalau nggak salah saat melewati Alas Blauran ya. Kalau nggak salah itu Bali itu Banyuwangi itu lah. Banyuwangi. Itu Alas Blauran itu udah mulai kejadian. Kita nyampe pelabuhan malam. Oh. Malam kalau nggak salah ya jam setengah 8 enggak lah. Setengah 8 kita masuk pelabuhan Gilimanuk itu. Ya intinya setengah 8 malam lah. Oh. Ya. Kalau nggak salah itu di hotelnya juga itu sempat ada yang kesurupan lagi. Pas turun hotel. Itu satu orang apa?
Maksudnya orang yang beberapa ada yang berjatuhan beberapa. Maksudnya itu yang di hotel itu beruntun. Iya, ya termasuk bisa kesurupan massal maksudnya. Iya, maksudnya gitu sih. Kesurupan massal kayak itulah. Ya itu karena lebih dari satu bisa disebut itu kesurupan massal. Ya kayak gitu. Mungkin itu sebuah fenomena yang istilahnya itu jarang terjadi di istilahnya apa? Di kota lain. Ya mungkin di sebelum-sebelumnya pernah terjadi, cuman ini pengalaman pertama kita lah. Ya mungkin ini karena pengalaman kita tahu lah ya kesurupan massal kayak gitu kan, kita istilahnya bukan orang yang suka berhubungan dengan hal-hal kayak gitu lah kan. Jadi itu intinya hal yang unik lah bagi kita kayak gitu. Ya itu terus kan yang di hotel kalau nggak salah yang apa namanya yang habis kesurupan itu korban-korbannya itu langsung disuruh istirahat. Setelah disadarkan, akhirnya sadar kan, disuruh istirahat, kita liburan. Kita istirahat dulu sih, makan malam terus istirahat. Besoknya kita berangkat liburan. Lah itu udah aman, alhamdulillah aman. Pas waktu liburan udah aman. Kita kira itu udah nggak ada lagi gitu loh maksudnya. Tiba-tiba pas kita pulang balik ke Surabaya, pas mau menuju ke Surabaya itu di bis kejadian lagi itu tadi. Itu kan kalau nggak salah ya, yang pas waktu kita sebelum pulang kita kan datang ke Tanah Lot. Nah, pantai Tanah Lot. Ya itu benar-benar. Nah, ya kan? Jadi pas waktu kita dulu mau ke pantai Tanah Lot itu kan kita sudah dikasih sama tour guide-nya. Tour guide-nya kan dikasih kayak peringatan lah. Peringatannya itu kalau misalkan ada perempuan yang masih halangan atau mens, ini datang bulan lah kayak gitu, itu dilarang masuk ke guanya ya. Guanya apa? Yang di tengah laut itu, maksudnya yang batu. Iya kan ada gua kecil itu yang dikasih beras. Lah, kalau misalkan ada yang melanggar itu, ada kemungkinan yang melanggar itu kerasukan. Iya, ya mungkin itu nggak jujur ya. Itu kan kepercayaan mereka. Ya, itu kan sesuai dengan kepercayaan mereka juga. Tapi memang kita itu juga banyak terjadi kan. Maksudnya itu bukan karena omong kosong kayak gitu kan. Bukan hanya peringatan semata gitu loh. Kayak gitu. Jadi buktinya pun pas waktu itu kan banyak juga kan. Maksudnya di bis kita, di bis sebelah, teman-teman yang lain itu juga banyak. Bahkan sampai ada yang dipindahkan ke bis lain biar nggak nyebar kayak gitu. Karena biasanya kan ada orang yang sudah ada riwayat kesurupan itu lebih gampang buat kesurupan. Iya. Bener nggak sih? Jadi apa namanya? Kan emang itu mungkin bisa jadi faktor salah satu faktornya ya. Iya. Penyebab pas kejadian pulangnya kesurupan lagi. Harusnya kita kan perlu untuk menghargai setiap adat lah, dan aturan masing-masing daerah itu kan. Ya mungkin itu juga yang ada beberapa yang benar-benar nggak jujur atau apa, dia nyimpen saking pinginnya liburan ke sana. Karena memang sebenarnya momen langka. Kita kan sebagai orang pulau lain, maksudnya yang jauh sekali sama Bali ya kan. Mungkin dia juga nggak percaya ada itu terus menghiraukan, harusnya sebenarnya, kan meskipun nggak percaya harusnya menghargai lah. Benar. Berjaga-jaga lah ya, maksudnya menghindari hal buruknya lah. Kan kita harus mengerti lah dalam setiap saling menghargai lah. Ada toleransi. Ya itu sih yang ya akhirnya kejadian itu habis maghrib. Aku tahu sih kalau yang di bis kita itu 2 orang cewek kan ya yang di depan. Itu kamu udah bangun kan? Iya, itu aku udah bangun guys. Jadi aku udah tidur dan semacamnya lah. Pas waktu itu maghrib kan pulang ya, aku sudah normal. Cuman pas waktu itu ada kejadian ya kayak gitulah. Jadi si cewek itu yang di depan tuh gini, menari-nari kayak gini guys. Sempet nari-nari juga. Itu yang bayangin kalau kalian ada di posisi itu. Oh iya, kan ada salah satu korbannya kan yang dipindahkan ke bis kelas lain kan. Nah, teman kita yang itu yang di bis kita apa?
Maksudnya yang dipindahkan dari bis kita dipindahkan ke bis lain. Kan sempat bentrok kan. Iya. Mungkin karena energinya itu bertabrakan. Iya, bertabrakan tadi. Oh, bisa ya kayak gitu. Kalau dari pengalaman sebelumnya dan cerita-cerita yang mungkin ada yang percaya percaya hal itu loh. Tapi kan yang di bis kita itu kan nggak seberapa parah. Maksudnya ketika ada yang menarik kayak gitu itu langsung guru kita kan langsung menyuruh baca apa itu, ayat kursi ya. Ayat kursi. Satu bis disuruh baca ayat kursi karena kita keyakinannya itu ke Islam ya guys. Jadi kita bacakan ayat kursi kayak gitu. Nah, dan untungnya kan itu cepat selesai ya. Iya, langsung sempat sadar. Cuman agak kita jalan lagi ya. Kita jalan lagi agak malam itu kambuh. Iya, kumat lagi gitu. Nah, itu sih. Ya, itu pelajaran banget sih buat kita. Iya. Ya aku juga denger ya dulu dari bis lain itu serius merinding. Iya. Iya, boleh. Soalnya emang kita ngalamin ya. Bener-bener ngalamin dan yang awalnya aku nggak percaya dengan hal-hal yang kayak gitu itu di kayak gimana ya, ditampar ya, bener ya, istilahnya apa ya, kita itu ditunjukkan lah di depan mata kita secara langsung, membahasakannya secara live kayak gitu. Bayangin itu udah sangat berbeda suasananya. Kalian yang awalnya senang-senang, yang awalnya ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi itu nggak bakal bisa nyanyi lagi. Itu yang aku ceritakan yang bis lain. Kan awalnya kata temanku yang di bis lain itu yang dipindahkan si korban ini. Itu awalnya kan bercanda-bercanda kan, rame itu paling asik katanya. Terus pas ketika si korban ini dipindahkan ke bis itu langsung pada diam. Iya, serius. Ya pasti sama-sama merinding lah ya. Mungkin sama-sama takut. Ya itu akhirnya suasana kaku gitu. Benar-benar. Kalau dari Mas Andika gimana? Kalau dari saya sih, cerita dari saya sih sedikit panjang ya. Iya, boleh. Kalau saya kan waktu itu untuk jatah kursi kan di belakang pas dari yang kerasukan itu kan. Yang menari yang aku sebutkan pertama. Inisialnya kan R, N sama A kan ya. Iya. Oh, 3 orang ya? 3 orang dari bis kita. Aku soalnya nggak lihat secara spesifik lah. Intinya aku kelihatan kan duduk di belakang, di belakang sangat loh. Maksudnya cuman kelihatan tangannya kayak gini-gini doang, kayak orang nari di Bali pas gitu. Itu pas awal kejadian itu kan saya sendiri kan nggak tidur ya. Iya. Saya jadi bisa lihat langsung lah mulai proses awalnya kejadian itu. Saya tahu sendiri soalnya kan saya duduk di belakangnya. Itu tadi pas awal kejadian itu pas perjalanan pulang masuk. Pas berangkat yang awal itu berangkat. Kalau nggak salah itu pas masuk itu kalau nggak salah Alas Blauran ya. Yang di tadi. Alas Blauran itu yang mengawal itu si inisial N itu tadi. N. Iya. Oh, oke. Itu kan tanpa kalian sadari ya. Si inisial N itu awalnya itu dia seperti intinya diem lah. Oh, oke. Diem. Saya sempat mengamati itu diemnya, tapi kelama-lamaan itu kayak lain lah, maksudnya kayak bukan diem wajar gitu ya. Intinya agak wajar lah. Kayak ada yang ganjel gitu. Kok ini tiba-tiba diam? Emang kok bisa tahu? Maksudnya ekspresinya gimana kok bisa tahu? Saya yang duduk di belakang ya. Oh iya. Kan kalau si inisial N itu di depan saya, tapi dia dapat jatah kursi yang sebelah kanan ya. Oh iya, kan ada saya kan dari kirinya. Jadi kan saya lihat langsung. Lihat sela-selanya ya. Ya, lihat langsung. Itu awalnya kan dia diem sambil intinya diem lah. Tapi kelama-lamaan saya mengamati kok senyum-senyum sendiri. Ya kan awalnya senyum sendiri. Tapi kan emang kalau setahuku kan emang si inisial N ini kan sudah punya riwayat kayak gitu. Kalau itu saya flashback ke kejadian sebelum kita ujian ya. Sempat di sekolahan itu kejadian kesurupan masalah. Ya, itu sangat parah. Ya sebenarnya sudah sering lihat kayak gitu, cuman pas waktu momennya di Bali itu kayak kan kita di kota lain gitu. Iya, pertama kalinya kayak gitu kan. Dengan suasana kita senang-senang. Tapi yang saya herankan ya,
kenapa yang waktu kesurupan di tragedi Bali itu kok Beda. bukan berbeda? Terus apa? Maksudnya orang-orangnya yang kesurupan masal itu tadi sama persis dengan yang di sekolah itu tadi. Maksudnya itu orang-orang itu aja. Jadi gini. Ya itu seperti yang aku omongin dari awal tadi kan. Jadi orang yang punya riwayat kesurupan itu ada kemungkinan sangat besar buat kesurupan lagi. Nah, itu yang mau aku omongin. Jadi apa namanya? Kalau nggak salah itu di titik-titik tertentu itu ada lubang yang itu semakin dia sering kesurupan, semakin mudah makhluk halus itu tadi untuk memasuki si anak itu tadi. Makanya kenapa dia kesurupan. Itu yang diceritakan sama temanku. Temanku yang katanya tahu lah ya, tahu tentang kayak gitulah. Endra gitu. Ya. Nah, itu sih. Itu kalau menurut pandangan saya ya, setelah kejadian di inisial N itu tadi, itu si inisial N itu sampai dia tuh joget-joget. Intinya seperti jogetan adat Bali. Seperti yang itu yang pulangnya, kejadian pulangnya. Berangkatnya juga kejadian itu. Itu yang saya tidak tahu. Sempet Sempat kejadian. Itu yang saya tidak tahu. Itu kan waktu ya maklum lah. Satu rombongan bis 80% semuanya tidur. Tidur ya, benar. Tapi aku nggak tidur pas itu, pas nyetel kan apa namanya headsetan kan. Iya, headsetan terus tiba-tiba. Tapi kan posisi kamu kan jauh. Iya sih, ya mungkin yang nggak aku sadar pas dia nari. Tapi yang ketika pulang itu aku benar-benar jelas. Karena pada saat kita pulang kita kan nggak pakai apa-apa, terus kondisinya kita ngobrol, terus tiba-tiba ada yang guru kita ngomong ayo baca, ini kan kita otomatis terfokus ke sana kayak gitulah intinya kan gitu. Awal lebih hati-hati ya, lebih siap lah. Awal mula guru kita kan nyuruh kita baca-baca ayat-ayat itu itu kan berawal dari si inisial R bukan N. R kan yang mengawali kan si inisial N itu tadi. Nah setelah itu nggak butuh waktu lama sih, beberapa menit itu kok bisa satu bis kita itu kejadian 3 orang langsung kesurupan massal. Dan itu yang paling merinding ya menurut saya pribadi itu si inisial R. Kenapa merindingnya itu dia itu sampai menangis, kadang ketawa. Nah itu sisi mencekamnya sih di situ. Kesurupan gitu. Kaget aku anjir. Enggak sumpah, aku merinding sumpah, aku merinding. Bukan main ya, ini serius. Emang keras. Apalagi kan kita ini syuting malam ya guys, ya tahu sendiri lah kayak gitu. Iya, ya yang perlu kalian tahu ini syutingnya malam. Iya, kayak gitu. Jam berapa sekarang? Jadi ya sudah sangat larut lah. Jadi jam 11 ya. Jam 11 lah itu lumayan lah. Merinding. Iya. Masih feel-nya masih kerasa lah sampai sekarang. Oke lanjut Mas. Itu yang kesurupan massal di bis kita itu kalau menurut saya itu lumayan lama sih. Iya. Sampai akhirnya bisa disembuhkan itu lumayan lama. Itu berarti pas waktu masih di Belauran. Masih di alas Belauran. Masih di alas Belauran di hutan lah ya. Iya, sampai di hutan itu. Kan akhirnya kan ya sampai terjadi tragedi itu kan. Si inisial R itu dipindah ke bis lain. Tapi setelah kalau menurut saya yang awal itu dari bis kita ya. Dan akhirnya seluruh bis intinya ada yang kesurupan. Dan orang-orangnya orang yang sama yang waktu kejadian di sekolah. Itu aneh. Menarik. Oke. Jadi memang itu sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Jadi rombongan itu sangat mencekam kalau menurut saya. Maksudnya tur Bali itu sangat mencekam lah. Jadi bukan cuma bis kita yang kejadian itu, hampir semua bis itu ada. Benar. Ya ini karena mungkin emang Mas Andika ini kan posisinya sangat dekat, jadi dia sangat tahu lah maksudnya keadaan lebih tahu persisnya ya. Tentunya kalau aku secara pribadi sih kalau melihat orang kesurupan juga sering, cuman pas waktu di Bali itu pertama kali banget aku lihat orang itu kesurupannya nggak teriak-teriak kayak gitu loh, tapi langsung kayak menangis, menari kayak gitu betan. Iya. Itu yang bikin merinding. Iya, lebih merinding kayak gitu. Kalau yang teriak-teriak itu biasa, itu sudah biasa. Tapi kan aku sempet tanya ke adik kelas yang lulusan tahun sebelumnya lah. Iya, sebelumnya. Di bawah kita, pas di bawah kita, 1 tahun. 1 tahun di bawah kita. Aku tanya di angkatanmu sempat pas
perpisahan kelas itu liburan, itu sempat ada kejadian kesurupan juga. Katanya enggak sih. Nah, mungkin itu tadi. Mungkin karena emang orang pas waktu bawa anak angkatan di bawah kita mungkin patung gitu. Itu atau mungkin antara patuh atau mungkin emang nggak pernah ada yang kesurupan ya, kalau kan bisa jadi kalau angkatan kita kan berdasarkan cerita itu kan ada yang bermain-main ya dengan makhluk astral tadi. Jadi emang ada kayak gitu. Ya itu kan sempat ada cerita, intinya ya omongan orang lain lah. Orang lain. Bahasanya folklore kan. Ada. Tapi itu maksudnya bisa kayak dijadikan alasan gitu ya. Yang emang di sini intinya kan kita kan seharusnya kan kita kan harus percaya ya sama maksudnya kan makhluk astral itu kan harus percaya bahwasanya dia ada. Jadi kita seharusnya kan saling menghargai aja, jangan nggak percaya terus dibuat mainan. Maksudnya kayak senaknya sendiri ya. Terus pas waktu di Alas Blauran itu kan dia menangis ya. Itu langsung dipindahkan dari awal apa gimana? Maksudnya dari berangkat? Awalnya itu enggak dipindah. Setelah intinya kalau saya lihat itu kejadian kesurupan itu 3 kali. Jadi setelah dia kerasukan lagi yang kedua, itu baru dia itu dipindah. 3 kali itu makhluk yang beda apa sama? Kurang tahu kan, saya nggak bisa melihat. Iya, enggak maksudnya efeknya, maksudnya ketika sampean melihat ya sama ya kayak nangis ya. Aku tanya reaksinya kayak gitu lah. Ya masih menangis kayak gitu ya. Minum dulu ya. Iya, santai. Ya aku sih bener-bener nggak tahu masalahnya di pas waktu berangkat loh ya. Kalau yang pulang aku tahu, aku lihat sendiri kayak gitu. Itu pas yang kedua itu baru tragedi itu dipindah itu. Karena kan sempat itu waktu berangkat seluruh bis kan menepi kan saat di Alas Blauran itu, yaitu proses pemindahan si inisial R itu tadi. Kalau nggak salah kita itu bis berapa kalau nggak salah? Aku lupa. Intinya dipindah lah bis yang lain. Iya. Itu kita lulus sudah berapa tahun ini? Iya, kita sudah setelah itu setelah dipindah itu sih sedikit aman sampai di pelabuhan sih aman. Ya. Tapi ya seperti yang diceritakan Mas Hamid tadi, setelah di pelabuhan kan kita setelah sampai Bali maksudnya ya, sampai di pelabuhan Gilimanuk itu kan kita melanjutkan perjalanan ke Bali. Rumah makan dulu kan. Oh iya, rumah makan sebelum kita menuju ke hotel malam itu. Ya. Tapi itu udah sampai Bali kan. Intinya kan ke rumah makan itu ya. Kita kan masih aman ya, masih aman. Kalau nggak salah itu sekitar jam 7 jam 8 ya. Ya intinya jam segituan lah. Kita kan nyampe hotel itu jam 10-an. Jam 10 malam. 10 malam ya. Intinya kita termasuk itu masuk Alas Blauran itu tadi, intinya itu udah gelap lah. Gelap. Ya kalau di kota sih masih ada lampu, sedangkan di Alas kan nggak ada lampu. Tahu sendiri lah. Iya. Kalau di hutan lah ya, siapa yang mau setelah sampai rumah makan itu tadi kan masih aman kita. Terus setelah semua makan, kita melanjutkan perjalanan. Sesampainya ke penginapan itu tadi, baru kejadian lagi. Saat semua rombongan itu turun ke penginapan itu tadi, kejadian ada beberapa orang ya, dan masih orang yang sama itu tumbang dan kerasukan lagi. Menarik. Ya bukan menarik, itu menyeramkan. Aku bener-bener gak tahu yang itu, sumpah. Aku langsung itu begini, langsung ke itu ya, ngantuk. Pas waktu itu kamu tahu sendiri kayak gimana maksudnya? Ya saya tahu. Ya si R tadi. Kalau yang kejadian di penginapan itu bukan dari bis kita. Oh, dari bis lain. Itu dari bis lain. Tapi saya juga melihat kejadian itu. Kamu suka ya? bukan suka ya, kebetulan aja dia. Tiap kali ada dia, jangan-jangan dia emang konspirasi kan? Bukan, kita kan kamu punya enggak lah. Kita kan seharusnya meskipun kita kan intinya kan
Pulau Bali itu jangan cuma dilihat dari keindahannya saja dan ya, juga semuanya punya aturan. Iya, setiap kota di Bali kan itu kan keindahan ada, adat ada, mistis kan juga ada. Tentunya kan itu setiap kota deh. Iya, makanya kita kan setiap kota. Semua orang yang selaku pendatang seharusnya kita saling menghargai. Kita taat aturan mereka lah. Intinya kan ya sama, kalau mereka datang ke sini dengan nggak menghargai adat kita kan juga pasti sebaliknya kan juga buruk. Intinya kan saling menghargai itu. Iya kayak gitu. Iya, ibaratnya ya kita ada pendatang di kota kita. Atau intinya lebih spesifik lagi di kampung kita. Terus tiba-tiba dia itu kayak sok-sokan gitu. Kita pastinya mandang ini orang. Itu kan kita manusia ya. Iya, itu manusiawi lah. Iya, apalagi kayak gitu kan ya. Tahu sendiri, Bro. Ya itulah. Itu pengalaman makhluk sensitif. Pengalaman kita pas. Kalau tragedi kesurupan itu sih kalau awal berangkat ya cuma itu ya yang saya tahu sih. Kalau dari Mas Amir ada cerita lagi yang jadi tadi ini kan kita sudah sebutkan dari awal kita itu ada yang kerasukan. Cuman Mas Andika ini menjelaskan secara rincinya kayak gitu ya, bukan berarti kita mengulang, jadi kita menjelaskan secara rinci Mas Andika tadi. Kayak gitu. Yang pulang itu malah lebih parah. Lah itu. Pulangnya itu yang lebih parah. Kan saya kan taunya cuman pas waktu berjoget-joget kayak gitu kan. Ya Mas Andika pas waktu di depannya rasanya kayak gimana? Kalau aku sendiri sih waktu pas ya itu kan waktunya duduk posisi saya kan pas di belakangnya. Lalu saya sih itu yang menarik. Kalau saat itu agak merindingnya saya sih ya di itu tadi saat ketawa, saat joget itu saya takut sebenarnya. Kalau aku pas posisiku ada di posisi dia, ya mungkin jujur kaget dan shock ya. Tapi aku pura-pura berani lah. Iyalah. Kalau kayak gitu ya dirasukin juga. Ya ininya kan kalau kayak gitu kita jangan sampai kosong ya. Maksudnya kan meminimalisir tersebarnya, bukan hanya virus, Bro, yang tersebar. Ya itu mungkin yang katanya Mas Andika tadi diem. Itu mungkin awalnya emang dia bukan pas diam itu kerasukan, mungkin karena ngelamun dulu. Terus itu kesempatan biasanya itu si makhluk halus itu ya nggak tahu juga sih, emang biasanya kan ada juga yang itu dari keturunan atau emang anaknya pendiam atau emang dia suka mengosongkan pikirannya. Ya, jadi pertanyaan saya itu ya saat kejadian kerasukan masal di Bali itu apakah itu makhluk yang sama dengan yang di waktu di sekolahan itu? Iya, itu soalnya kan orang-orang yang sama. Itu kan alenya. Tapi aku yakinnya sih beda sih ya, maksudnya kan setauku kan dalam setiap daerah, setiap tempat itu kan menetap. Iya kan? Pasti dia menetap. Di mana-mana kalau aku lihat orang yang kesurupan, dia pasti bilang aku sudah di sini ribuan tahun, sejak lama. Kayak gitu. Masa dia ke Bali? Masa dia ikut? Jangan-jangan dia pacarnya. Wah, itu parah sih. Mengerikan. Ya, kita bahas dengan santai lah guys, biar agak-agak enggak terlalu tegang. Aku yakin kalau misalkan terlalu tegang ya kita kesurupan gimana. Ini enggak ada ustaz tuh ya. Iya, enggak ada aja kita enggak ada dia. Nah, ini kan Mas Andika takutnya ditempel itu nggak tahu ya guys ya. Ya maaf ya, bukannya apa. Kan juga anjir. Ya tadi seperti yang aku ungkapkan tadi ya, setahu gue sih bukan, karena emang si makhluk itu mesti menetap. Nggak mungkin kalau misalkan dia itu mengikuti, tapi ya ada sih yang nempel ya. Mungkin ada sih. Ada ya, cuman nggak tahu juga sih. Pastinya kan kalau yang setahu yang di sekolah itu kan reaksinya beda, maksudnya nggak nari, nggak nangis gitu, tapi lebih ke kayak karakter lah, lebih kayak ganas, lebih kayak teriak-teriak, marah-marah kayak gitu. Kayak itu artis itu marah-marah bang. itu ya itu kan beda lagi. Kalau itu marahnya serem, Bro. Kalau kamu dimarahin dia, aku yakin apa. Oh iya, yang pas kejadian di sekolah yang sebelum di Bali tadi. Sempat ada kejadian pas ketika
kesurupan itu tadi si tapi temanku yang kesurupan itu mungkin kamu nggak tahu deh. Iya. Apa pas diangkat itu benar-benar berat pas diangkat. Merasakan. Terus tangannya pun kan diginikan, disuruh ginikan kan. Nah itu benar-benar gitu. Dan beberapa orang itu yang padahal dia kan cewek ya. Ya kan secara logis ya, kalau kita pria dengan misalkan wanita, kalau misalkan kita normalnya kalau kita memaksa tangannya untuk membuka kayak gini itu pasti otomatis kebuka. Tapi karena dia ada isinya. Jangan pun yang itu yang tadi aku bilang yang pas diangkat itu loh, itu bukan 3 orang 4 orang. Iya. Mungkin 6-7 orangan lah. Itu yang benar-benar bantu dan sama-sama nggak kuat. Tapi untungnya pas waktu di Bali sih nggak sampai kayak gitu ya, maksudnya nggak sampai ada yang teriak-teriak. Kalau mungkin kejadiannya kayak gitu ya teriak-teriak mungkin cuman nggak seganas yang ya mungkin karakternya beda-beda ya di setiap tempat. Ya aku nggak tahu juga itu karena emang dia ya mungkin emang dia sudah kayak tadi yang sudah tak bilang tadi, dia punya histori kayak gitu, atau emang dia melanggar di sana, kan banyak faktor sekali untuk. Tapi kalau dibilang melanggar sih nggak masuk akal juga ya. Kan kejadian itu kan awal mula kan belum sampai ke Bali. Nah, kalau itu sih setuju. Kalau yang si pas pulangnya bisa jadi itu faktornya yang melanggar. Yang kalau yang mungkin faktor lain. Ya, benar-benar. Kalau pas waktu pulang masih ada kemungkinan. Permasalahannya di situ. Ya intinya kita bukan saling menghargai. Ya tetaplah. Yang perlu ditekankan untuk pengalaman ini. Ya, benar-benar. Itu untuk menghargai setiap adat yang ada. Tiap adat, tiap tempat. Iya. Intinya di setiap daerah kan ada aturannya. Ada aturan dan di Jawa, di Kalimantan, dimanapun di Madura, di Bali itu kan semua punya leluhur, semua punya sejarah. Itu tetap harus kita pegang karena itu emang uniknya dari Indonesia itu ya nggak ada di Indonesia falak bro. Ada apa kuntilanak tapi falak versi nggak kerudungan. Kalau falak ini lebih bisa. Menakutkan sih. Parah. Oke, tetap kayak gini. Intinya kesimpulannya dari semua yang sudah kita bicarakan tadi, kalau menurutku ya pertama kali ya, dalam setiap tempat apapun yang kita lakukan itu harus sangat hati-hati. Maksudnya kita ini berlaku kadang menurut kita benar ya, belum tentu menurut orang lain tuh benar. Apalagi kan dalam setiap lingkungan, setiap tempat itu bukan hanya kita yang tinggal di sana, ada makhluk lain lah. Ya bukan hanya manusia kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati. Kalau menurut Mas Hamid gimana? Ya itu tadi aku tambahkan ya. Iya. Ya intinya kita saling menghargai adat istiadat yang pertama. Terus kita juga harus lebih mendekatkan diri yang pada yang kuasa. Insya Allah itu benar-benar saya pribadi aku pribadi pun itu yakin bahwa itu juga salah satu tameng lah. Tameng kita untuk benar. Tameng jadi terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Intinya itu kita secara nggak sadar terjaga lah. Ya itu sih kalau menurutku. Ya, kalau Mas Andika gimana? Ada tambahan. Kalau aku sih ya kita kan percaya atau nggak percaya terhadap makhluk-makhluk seperti itu kan itu pribadi orang masing-masing. Iya, tetap. Dan intinya itu kita harus saling menghargai. Kalau saya sendiri sih percaya makhluk itu ada, percaya. Kalau dari saya percaya, tapi saya kan menghargai ya. Intinya kita tidak mengganggu mereka. Kalau kita agak mengganggu mereka kan otomatis mereka juga enggak. Ya karena ya itu normalnya seperti itu. Hukumnya kan kalau misalkan ular dipegang ya gigit kayak gitu kan. Kalau dibiarkan ya enggak lah. Tinggal kita aja ya perkuat iman. Ya benar. Ya itu tadi. Terkokoh ibadah. Ya semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya Allah. Amin semuanya amin.
Udah itu aja dari saya sih. Ya baik, mungkin kita cukup dari sini ya guys ya. Udah berapa menit? Ya, agak kerasa kita karena obrolannya mistis tapi asik lah. Kalau kalian suka jangan lupa kalian subscribe, like dan komen di komentar ini. Kalau misalkan kalian ada saran-saran silakan kalian komen di bawah. Oke? Nanti kalau ada yang menarik akan kita sarankan juga boleh. Akan kita pakai. Tenang saja. Oke? Mantap. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Oke.